Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adi Kurniawan dari kelas GIS dan pemetaan AB. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan bagian-bagian drone yang tipenya DJI Phantom. Oke, yang pertama itu bagian-bagian drone ada konektor antena, baling-baling atau kopter, ada badan drone, baterai, motor, status LEDs, gimbal dan microcap, kamera dan kamera gimbal. Terus ada kaki drone ya. Oke, selanjutnya yang pertama ada baling-baling atau propeller. Terdapat 4 baling-baling atau rotor pada UAV DJI Phantom atau di drone Phantom yang berputar untuk menghasilkan daya angkat. Rotor ini berfungsi mengangkat drone ke udara dan mengontrol arah penerbangan. Oke, jadi drone ini fungsi dari baling-baling ini untuk berputar. Seperti halnya kita lihat ada helikopter. Nah, itu untuk membantu dia berputar untuk membantu dia mengangkat ke atas si drone ini. Atau kalau di helikopter itu ya. Terus ada selanjutnya yaitu konektor antena. Nah, konektor antena ini digunakan untuk komunikasi antara drone dan remote control. Jadi drone ini kan pesawat tanpa awak. Kita mengatur drone ini dari jarak jauh menggunakan remote. Jadi antena ini berfungsi untuk mengirimkan sinyal dari drone ke remote itu untuk dikendalikan secara jarak jauh. Terus antena ini membantu dalam menjaga sinyal yang stabil. Jadi drone ini kan membutuhkan sinyal. Nah, konektor antena ini berfungsi untuk menstabilkan sinyal tersebut agar terhubung terus di remote control supaya dapat dikendalikan dengan jarak jauh. Tidak sinyal ini sehingga drone tidak terkonek ke sinyal-sinyal yang ada di udara. Contohnya ya sinyal ini, sinyal wifi atau sinyal HP seperti itu. Oke, jadi di sini ada badan drone. Nah, badan drone ini berfungsi sebagai kerangka utama ya untuk menghubungkan, ada di situ komponen-komponen, GPS, baterai dan lain-lain. Nah, menampung elektronik, semua komponen elektronik seperti kontrol penerbangan dan sistem GPS tadi yang telah saya sebutkan. Terus biasanya terpasang di dalam badan untuk melindungi dari kerusakan. Jadi badan drone yang ditutupi dengan plastik yang besar itu melindungi komponen-komponen yang ada di dalamnya, seperti GPS atau lain-lain dan sensor-sensor seperti lain-lain. Nah, sehingga mengurangi. Jadi desain badan drone ini juga secara nggak langsung membantu menjaga keseimbangan drone saat terbang, sehingga mengurangi getaran dan meningkatkan stabilitas. Begitu. Selanjutnya, next ada kaki drone. Nah, kaki drone ini berfungsi sebagai stabilitas saat mendarat. Jadi seperti halnya kita layaknya manusia. Gimana kalau kita mendarat loncat dari ketinggian misalnya ya 1 meter aja lah. Nah, itu kan kita bertumpuan pada kaki. Jadi kaki drone ini juga berfungsi seperti itu. Dia menstabilitaskan saat drone ini mendarat di tanah. Jadi nggak langsung jatuh seperti itu. Jadi dia ada penumpangnya dulu agar drone ini tidak langsung jatuh, yaitu kaki drone. Selanjutnya ada kamera gimbal. Jadi kamera gimbal ini berfungsi sebagai mengatur stabilitas gambar pada kamera ya. Jadi seperti bisa dilihat oleh kawan-kawan di sebelah kiri saya itu ada kamera gimbal yang ada di ini kamera. Nah, gimbalnya di sini. Nah, itu untuk mengatur stabilitas kamera agar kameranya nggak goyang-goyang seperti itu. Jadi kan kalau kebutuhan konten atau kebutuhan pemetaan kita harus memilih kamera yang kualitas tinggi dengan stabilitas yang sangat tinggi juga agar gambarnya nggak pecah-pecah dan tidak goyang-goyang seperti itu. Oke, selanjutnya ada badan drone. Di sini, mohon maaf, di sini ada motor. Saya salah tulis itu. Oke, terdapat 4 motor di bawah masing-masing sayap atau baling-baling, ya kan? Nah, habis itu motor ini berfungsi sebagai mesin penggerak baling-baling itu. Nah, jadi motor ini terdapat di masing-masing 4 sayap yang ada di DJI Phantom. Atau kalau misalnya ada 8 baling-baling, ya 8 juga motornya seperti itu. Motor ini mengontrol kecepatan putaran rotor untuk mengatur ketinggian dan arah seperti itu. Dengan adanya motor dapat menciptakan gaya angkat agar drone bisa terbang. Selain itu motor dapat mengatur kecepatan drone dan mengatur stabilitas penerbangan. Oke, selanjutnya di sini ada status LEDs atau lampu pada drone. Nah, di sini ada lampunya. Oke, kawan-kawan.
bisa dilihat aja. Nah, dengan adanya status LEDs atau lampu pada drone, pengguna dapat mengamati indikasi kekuatan baterai. Jadi dari lampu ini, misalnya dia klipnya semakin pelan. Nah, jadi pengguna drone ini dapat mengamati, oh baterainya udah mau habis nih, segera ganti baterai kan? Karena drone ini ya kelemahannya baterainya harus terus diganti dan membawa stok baterai yang banyak. Jadi seperti itu. Selain itu, fungsi LEDs juga dapat secara langsung kita ada mengetahui bahwasannya ada drone di atas, seperti itu kan. Misalnya nih, kawan-kawan mungkin pernah lihat ya, sobat-sobat. Jadi ada pesawat itu biasanya kalau di udara ada lampu klip. Nah, seperti itulah. Oh, ada pesawat. Nah, juga dengan drone. Oh, ada drone di sana, dan drone-nya udah sampai sini, misalnya seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke gimbal. Nah, gimbal tadi ini hampir sama fungsinya dengan gimbal yang ada di kamera untuk menstabilitaskan fungsi kamera yang ada di bawahnya. Jadi yang tadi itu gimbal pada kameranya, ya kan? Nah, ini gimbal utamanya yang untuk menopang kameranya itu. Jadi ada dua gimbal. Secara nggak langsung gimbal ini berfungsi untuk menstabilitaskan kamera yang ada di bawahnya juga. Jadi ketika ada dua gimbal yang digunakan, maka hasil video dan foto akan semakin stabil dan tidak goyang-goyang dan akan fokus gitu, jernih. Nah, di dalam gimbal ini juga ada micro SD card atau memori yang disimpan. Fungsi micro SD card ini juga kawan-kawan tahu lah, micro SD yang ada di HP atau memori itu kan berfungsi untuk menyimpan video atau menyimpan foto. Nah, dengan berbagai bentuk file baik itu dalam JPG atau dan lain-lain yang dapat ditransfer ke laptop untuk diolah datanya atau ke handphone sesuai dengan kebutuhan data yang diperlukan, seperti itu. Oke, selanjutnya guys, kita beralih ke kamera. Nah, kamera ini kita tahu fungsi drone itu banyak ya. Contohnya ya untuk buat foto, konten video atau pemetaan. Nah, dari konten video misalnya atau foto, kita membutuhkan kamera. Kamera ini ya untuk mengambil gambar seperti halnya pada HP kawan-kawan, seperti itu. Kamera ini dilengkapi dengan lensa khusus atau lensa biasa tergantung kita menggunakannya dan kebutuhannya. Jadi, nah bisa juga kamera ini dilengkapi dengan sensor, misalnya sensor panas, kamera thermal kan, ada kamera thermal untuk mengamalkan sensor panas itu. Nah, seperti itu. Semakin tinggi kualitas kamera akan semakin berpengaruh terhadap hasil foto baik video dan hasil foto untuk pemetaan akan semakin bagus. Oke, selanjutnya kita akan ke baterai. Nah, baterai di sini mungkin tidak terlihat oleh kawan-kawan karena mungkin baterai di DJI Phantom ini baterai yang dimasukkan di dalam badan drone sehingga baterai tidak terlihat di Punet PPT ini. Nah, baterai sendiri berfungsi sebagai untuk daya yang mengubah energi kimia dari baterai diubah menjadi energi fisika, yaitu energi gerak ya. Jadi kapasitas baterai drone itu beragam. Ada yang mungkin lemah, kuat dan sangat kuat. Jadi sangat tahan lama, kurang tahan lama, atau ya awet lah seperti itu. Nah, kapasitas tadi ini seperti yang saya telah sebutkan tadi, bahwasanya dalam penerbangan drone ini kita harus menyetok baterai. Misalnya dalam 1 hektar kita membutuhkan baterai itu hanya 3 baterai. Maka kalau kita akan membuat pemetaan atau memfoto lahan 5 hektar, ya tinggal kali aja 3 kali 5 berapa, 15 baterai ya minimal, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke ternyata sekian dari presentasi untuk bagian-bagian drone. Mungkin kawan-kawan membutuhkan PPT-nya untuk bahan presentasi di kelas atau lain-lain, silakan bisa subscribe dulu channel saya, terus tinggal chat di situ, kalau komentar bisa. Jadi, Bang, boleh minta dong PPT-nya untuk bahan presentasi di kelas pemetaan atau lain-lain, silakan subscribe channel saya dan jangan lupa komen, jangan lupa like-nya juga. Nah, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.